dunia profesional yang makin kompetitif, banyak orang bekerja siang dan malam, meniti tangga karir dengan keringat dan kemampuan. Tapi ada pula yang melesat, bukan karena prestasi, melainkan karena koneksi. Jalur orang dalam. Dua kata yang terdengar familiar, tapi menyisakan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk nyata dari realitas? Atau tanda bahwa meritokrasi mulai kehilangan tempat? Di banyak sektor, kerja, bisnis, bahkan birokrasi, praktik ini masih menghantui. Ketika kompetensi diuji, tapi yang lolos adalah mereka yang lebih dikenal, bukan lebih layak. Apakah koneksi benar-benar mengalahkan kompetensi? Atau justru keduanya bisa saling melengkapi? Kita akan menyelami dilema lama yang tak pernah usang, antara keadilan dan kenyataan, antara usaha dan akses. Karena dalam dunia yang tak selalu adil, pertanyaannya bukan hanya siapa yang terbaik, tapi juga siapa yang paling dikenal. Warung pengkolan ngobrol asik bareng teman. Warung pengkolan tempat bertukar pikiran. Warung pengkolan sambil ngopi santai kawan. Warung pengkolan ini tempat paling nyaman. Aku udah tahu itu mah pasti ada orang dalam. Gak ngerti ya pokoknya. Makanya udah deh, gak usah aneh-aneh. Kerja yang bener ya. Nih, kayak gue nih kerjanya bener, ya kan? Udah, pokoknya gak usah ngurus-ngurusin orang, biarin aja. Ya, udah nanti telepon lagi ah. Oke. Kok kayaknya seru banget ya? Kamu marah-marah atau semangat atau kesel nih? Ngasih masukan. Oh, sambil jualan masih tetap bisa ya gini. Jadi gini Mbak, Mbak Anya, Apa, sama Mbak sayang? Desi, itu teman saya lagi curhat. Katanya ada anak baru masuk kerja nih, tapi kerjanya tuh nggak banget. Ya pecat. Ya apa lagi? Sebagai ibu bos ya. Iya, Bukan dinasehatin, dikasih tahu dulu. Enggak banget, pokoknya kerjanya. Tapi masalahnya nggak ada yang berani negor. Kenapa? Berarti itu ada orang dalam, ya kan? Oh, anaknya seseorang gitu. Oh, ya. Titipan. Nah, Tapi kalau gitu, kerjanya nggak Mbak. bener, kan atasannya wajib negor. Jangan nggak enak. Tapi susah sih kan kalau titipan anaknya bos di sini walaupun kerjanya berantakan kan ya elah daripada ntar kita lagi dianggapnya yang masalah Iya suka juga kayak gitu. sih. Wong sekarang aja kan kadang-kadang ya untuk menjadi sukses ke posisi yang tinggi gitu ya, direksi dan segala macam biasanya juga memang antara anaknya bos, keponakannya bos, sepupunya bos, pokoknya apa-apanya bos gitu Tapi deh. kalau kayak Wulan gini tiba-tiba punya counter toko semaju ini, nah ini dari hasil siapa? Makanya ini kan kalau Wulan kan emang benar-benar tulus kerjanya, terus memang ngerti dengan perkonter-konteran ini, ya kan? Jadi saudara juga nitipin juga aman-aman aman. aja. Punyanya saudara, Benar. dikerjakan di sini Iya. orang dalam juga dong Betul. dapat. Dalam turun-temurun. Iya ya kan? dong, memang. Gaji langsung tinggi biasanya tuh, atau posisi langsung aman kayak gitu. Nah kalau temennya tadi enggak ya kayaknya Ya, enggak. Baru sebatas iya. digibahin aja di kantor. Bener. Gitu. Anda positif sekali sih Bu Desi ya Iya ampun. dong. Kalau kita langsung bilang, hah Pecat kerja nggak aja." bener tapi masih dipertahankan. Orang dalam. Iya, lagi belajar, lagi magang. Magang jadi apa? Jadi ordal juga. Itu apa? Rudal ya? Rudal ya tadi? Oh, rudal? Ordal. Oh, ordal. Orang Oh, dalam. orang dalam. Kita Oh, sambil iya, iya, nongkrong-nongkrong. iya, iya. By the way ini dari tadi masukin pulsa nggak Oh, masuk iya, masuk. iya, Ini lupa kenapa gara-gara sih nggak ada no saudara. signal di sini? Iya. Gimana sih? Pantesan, yuk ke sini. Tapi nih. sebenarnya ya, aku juga punya teman yang akan aku ajak ngobrol. Hai. Apa kabar, Ferry? long time no Ini, see, Kakak. Lama sekali nggak ketemu Pak Ferry. Iya. Satu lagi. Dibawa siapa ini? Ini buahnya, Bu Desi, saya ketemu Pak Ferry tadi di pengkolan depan. Oh. Terus beliau nanya, di mana sih warung pengkolan, Pak? Lah kan warung pengkolan warung saya. Nah, Saya kemari. Kebetulan tadi gitu. ketemu sama yang punya area katanya. Bisa nemu ke sini karena orang dalam juga. Orang iya dalam kan? juga. Dalam Betul, pengkolan. dalam pengkolan. Halo. Hai kakak, apa kabar? Mau isi pulsa? Mas Ferry. Oh iya, orang Oh gitu. Tenang. Tunggu. Ini
kesini emang janjian? Iya, aku mau ngajakin, mempersilahkan melihat warung kita ini, tempat nongkrongnya. Iya dong, harus Oh, dong. pas Iya banget. dong. Mau nanya apa kabar sih sekarang? Udah lama nggak jumpa ya. Emang nggak kelihatan, tapi kayak hidupnya lancar-lancar aja makin Amin. tinggi gitu. Coba kita Amin. tanya, Makin banyak. dia pakai orang dalam mana sih? Coba silakan, Waduh, kita lakukan udah silakan. setuju. Saya nanya juga dong. Iya, nanya. Ayo, Pak ayo. Ferry mau minum apa? Apa? Ada teh, ada Iya. kopi, ada air putih. Apa? Aerobik bisa. Aerobik, oh aja dong. Ayo. Air putih? Apa aja? Apa aja? Oke. Iya. Siap. Iya. Oh ya, Kabar siapin sih, air Pak, ya. Ferry, Baik apa Kakak Desi, kabar? baik, alhamdulillah. Kemana aja sih menghilang? Ada di parkiran dari tadi nungguin. Demi apa? Adanya. Kok Ya. lama tidak terlihat di kancah pertelevisian, masa? tapi masih kinclong-kinclong aja Mm-mm. sih. Kinclong lain berarti kata nih kalau perawatan diri kinclong berarti kan dokatnya juga tebel Wes, nih. Bisnis lancar dong. Ya, nih. Alhamdulillah. Tapi bisnisnya bidang apa nih? Aku kalau usaha aku backbone-nya di MICE. Ya, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Maaf, kenapa saya nggak boleh dipanggil jadi MC-nya lagi ya? Udah berapa tahun Oh, ya? udah berapa tahun ya? Iya, soalnya hanya Duinov katanya harganya terus. Oh gitu, nice Sedangkan ya. kita penyesuaian ya, ada ini apa? Efisiensi. Ada efisiensi. Oh, gitu. Tapi kamu nge-MC karena orang dalam juga. Ini orang dalamnya langsung bos Oh ya? enggak, request Oh, klien, luar biasa. request Oh, request klien. Iya. Itu juga pakai Oke. orang dalam. Kebetulan kliennya keluarga dia. Nggak jauh-jauh dari orang dalam juga ya, sama keluarga turun-temurun juga. Nah, seorang Ferry yang kita tahu itu kan dulu syuting, stripping, ya kan. Itu kan pasti juga, wah masuk ceng 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 ceng, saldonya tinggi. Abis itu berbisnis. Itu Iya. mulai dari nol banget? Dari nol. Jadi memang kalau syuting sampai sekarang sih aku nggak tinggal. Cuma memang agak lebih lebih milih aja sih. Apa namanya? Adegan dewasa enggak gitu ya? Iya. Milihnya gimana? Nggak, maksudnya gini, intensitasnya. Oh, Nah, Kalau oke. film masih bahkan produksi sendiri juga film. Oh keren banget. Nah, Dulu minta-minta kerjaan sama orang, sekarang produksi film sendiri. Aduh, ini duitnya dari mana? Mas Ferry butuh pemain baru nggak? Iya, newcomer. Udah selesai produksinya. Kok telat? Iya. Jadi syuting sih masih sebenarnya, cuma memang intensitasnya lebih kalah sama kerjaan kantor. Jadi gini loh, kalau aku memikirkan syuting yang aku pikirkan adalah keluargaku aja gitu kan. Tapi kalau pekerjaan kantor aku tinggalin, banyak orang di belakangku nih yang menggantungkan nasibnya gitu loh. Jadi memang jadi harus ada pilihan memang gitu. Mana yang priority, mana yang harus dilaksanakan bisa ditunda dulu. Misalnya waktu juga. Karena kalau misalnya kita bicara syuting kan kayak FTV tuh kita jadi tahanan kota, nggak bisa kemana-mana tuh. Ya. Sehari 2-3 hari 4 hari tuh di lapangan terus, kita nggak bisa interaksi sama kerjaan juga. Nah jadi memang itu menjadi salah satu pilihannya juga. Berarti Kalau syuting- enakan nyanyi ya Mbak Desi ya, Apa? sama Iya, ya. Ferry ya. Nyanyi 1 jam pulang gitu, ya kan? Oh, sayang Paling aku nggak pagi-pagi bisa doang nyanyi. soundcheck ya. Kalau Fer nanya dong, kan dengan background dirimu sebagai selebritis, terus sekarang masuk ke dunia bisnis, ada dunia lain selain bisnis? Gaib dong. Buka dong. Iya gini. Iya kadang-kadang. Melambaikan tangan. Agak ngeri ya. Agak ngeri pertanyaannya ya. Kan memastikan dulu. Iya. Itu Ada juga. terbantukan banget ya? Apa itu maksudnya tuh? Ya terbantukan karena kan sebagai selebritis jadi lebih condong, lebih mudah untuk dikenali Udah banyak orang, kenal. dapat project, Iya. dipercaya Kayaknya nggak orang. usah menawarkan, malah dipanggil. Udah yang itu aja deh gitu. Iya. Privilege ya. Bisa dikatakan begini loh. Yang namanya public figure itu memiliki news value ya, punya nilai berita gitu loh. Dalam artian selama kita bisa memberikan vibes yang baik gitu kan, pengaruh positif pada publik, ya banyak yang ngelirik juga gitu loh. Aspeknya macam-macam, baik itu di bisnis kah ataupun di kontestasi politik juga bisa terjadi hal seperti itu. Dia ngomong duluan, gue udah Nggak takut. apa-apa, lo ngomong aja dari tadi briefing. Boleh gak ngomongin politiknya sih segala macam. Ngomong aja. Nggak pernah nyalek? Apa? Enggak. Nggak nyalek? Nawarin dari 2009, 2014 tawarin juga, kemarin 2024 juga nyaris tapi kayaknya enggak deh. Oh, belum ya. Belum. Harus ada Jadi- A-nya di situ untuk campaign gitu iya, ya, mungkin untuk itu kali ya. planningnya. Karena dia kan Nanti kita masukin aja proposal ke Bapak ini ya. iya, karena kakaknya ini memang jurkam ya. Iya. Juragan kambing maksudnya. Kalau Mama Ferry suka ngaco nih. Ya karena aku mikir gini loh, bukan hanya privilege yang aku punya gitu ya. Dalam artian gini,
Aku nggak mau dilihat sama orang itu cuma karena aji mumpung. Oh, mentang-mentang artis, mentang-mentang ini, mentang itu, segala tawaran diambil. Bukannya apa ya? Memang harus selektif juga dan sadar diri lebih utama. Karena aku berpikir gini, kalau mau aku ambil opportunity dari kemarin-kemarin ya, dari apa namanya konsultasi 5 tahunan gitu kan, sebelum di belakang itu bisa aja aku ambil. Tapi kan kalau kita belum mateng gitu kan, kalau belum mateng ngapain gitu loh. Nanti malah jadi efeknya malah nggak bagus. Lebih baik betul-betul belajar. Jadi selama 10 tahun terakhir ini benar-benar aku tuh benar-benar mempelajari di lapangan, terus interaksi sama beberapa orang-orang gitu kan. Dan aku tuh masuk juga bukan yang berdasarkan jalur privilege, enggak, benar-benar membuktikan gitu loh, membuktikan layak atau tidaknya diriku apa enggak, kan kita bicara kalau kita ingin bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, yang paling utama adalah integritas. Kalau kita nggak punya integritas, bye. Gitu loh. Udah cocok nih, udah cocok. 2000 berapa berikutnya nih? 2026. Cepet banget. Udah mau siap-siap nih, kita mau pesen 2026 jersinya kades. nih. Oke, sebagai ini kita mau jeda bentar nih ya, karena sayang nih ada bakwan Malang di sini enak, tahu gejrot enak sih sebelum diorder ke sana. Menurut Ferry setelah menjalani semua ini, untuk menjadi sukses perlu nggak sih kita punya dasar orang dalam, kenalan atau backup gitu? Nggak harus memang bisa saudara lah bangun pokoknya, sendiri? ada yang kenal sebelumnya di Singkat situ. aja. Ya, singkat ya. Jadi Perlu gini. apa nggak? Perlu. Perlu. Mari kita mesen dulu bakwan Malangnya. Oke. Buat teman-teman jangan kemana-mana, kita balik lagi hanya di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan. Memang kalau kalau jadi anak presiden orang dalam dunia nggak terlalu seru. Bapak saya kan kiai, saya lagi nyari orang dalam buat di akhirat nanti. Masukin ke surga langsung jalur. balik lagi di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Jadi tadi kita lagi ngomongin nih ya, Oh iya. awal merintis itu sebagai artis ya bisa dibilang gitu. Iya. Nah kan beda ya kalau misalnya dulu casting itu kan mungkin hanya sekedar informasi dari orang dalam. Tapi hasil itu kan pasti dilihat ya bagus atau enggak. Betul. Nah sebagai Bapak ini sekarang punya perusahaan berkantor, kalau menerima karyawan itu masih pakai sistem CV, audiensi Ya, pasti, atau harus. informasi dari orang dalam juga nih keluarganya siapa gitu nggak? Kalau istilah titipan itu kali ya, masih titipan ya. Jadi kalau aku gini, Kayak gitu ya. kalau Gue udah berusaha halus-halus nih. Loh iya, To the point aja ya. To the point aja gitu kan. Jadi gini, kadang nih kita dihadapkan sama ada yang titipan dalam arti orang itu bukan orang dalam sebenarnya. Orang itu punya pengaruh terhadap company tersebut. Oh, kayak Dia- petinggi dia- gitu nah, ya, dia Mas, ya? eksternal mungkin jabatan politis atau lain sebagainya. Ada juga orang itu yang punya pengaruh dalam company tersebut. Oh, saudaranya direksi nih, nah atau ini segala macam. Komisaris lah, Komisaris namanya segala macam. Cuma buat aku gini, yang paling utama adalah kompetensi. Kalau kompetensinya dia mumpuni, terus juga bisa mengikuti aturan dan semua prosedur dia bisa diterapkan, gitu kan? Ya ikuti aja. Cuman memang kita punya ekstra aja memperhatikan dia. Karena bagaimanapun juga kan, ya misalnya orang ini saudaranya direksi nih atau segala macam. Tapi kalau misalnya kompetensinya nggak masuk bro, gitu kan nggak. Bisa nolak. Ya bisa dong, harus bisa. Karena yang kita butuhkan itu kan sesuai dengan kompetensinya gitu loh. Kalau misalnya kita misalnya dia suruh bikin begini ternyata dia nggak bisa, ya ngapain kita piara parasit gitu loh jadinya kan. Jadi buat aku integritas company juga dipertaruhkan gitu loh. Jadi bukan hanya masalah bisa atau enggaknya, semua ya bisa karena jangankan di Indonesia ya, di negara tetangga, negara luar pun banyak hal ini terjadi. Cuma balik lagi gimana caranya kita bisa menempatkan yang terukur.
Kalau nggak terukur, bahaya. Jadinya cuma ya ada yang bilang nepotisme lah, KKN lah, segala macem. Tapi ya itu karena lo salah tempat aja nempatin orang itu gitu loh. Jadi intinya jangan merasa santai kalau ngerasa nggak apa-apa bapak gue kan yang punya perusahaan ini, Nggak kakek ngaruh. gue yang naruh uang di sini tuh modalnya nggak menjamin Nggak ya. ada Betul. jaminan. Perusahaan tetap mencari kompetensi lo layak apa enggak. Betul. Saya jujur aja ya, dengan keluarga besarku sendiri gitu ya. Banyak istilah kalau apalagi hari raya lebaran gitu kan, bang si ini adekmu masuk ini dong, ini dong, segala macam bla 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 bla. Pasti aku tanya dulu, kamu ahli di bidang apa? Saya punya core-nya gini nih, ini A B C D E untuk unitnya ini gini. Bisa masuk mana coba? Mana resume CV-nya? Mana showreel-nya? Mana apanya? Segala macam. Tercoba yang ngobrol sama HRD ya, segala macam. Kok ternyata, Pak nggak bisa. Coba aku ngobrol, oh nggak bisa, kasih kesempatan, lo masuk ke dunia usaha, dunia kerja, bukan dunia belajar. Jadi kalau mau ngasih kesempatan, kita harus mengasih orang itu, kalau lo mendaftar ke company, berarti masuk ke dunia apa? Kerja. Bukan belajar lagi gitu loh. Kalau mesti kasih kesempatan untuk coba biar belajar dulu, ya bukan di sini tempatnya. Enak banget belajar sambil digaji. Aduh, enak Nah, itu amat jadi ya. memang itu tadi kompetensi itu sangat diperlukan gitu. Berarti dari sekarang mungkin yang masih belajar ditambah-tambah lagi skillnya Betul. dengan ambil short course mungkin ya, Betul. magang mungkin ya. Betul. Tapi nggak juga loh, kayak di Indonesia tuh ya kalau misalnya dia anak pejabat mana, pasti jalannya udah langsung terbuka red carpet. Beneran loh. Gampang ya. Kasihan juga tuh yang bawa karpet ya, di jalan Udah buar. terus Berat dong ya, bawa karpet. Dibopong. bopong terus. Udah dapat ini kemudahan-kemudahan ya. Bapaknya menteri ini, ibunya direksi Wey. mana, langsung Direksi terbuka menteri jalurnya. gimana yang Berarti anak bener tadi sama kayak ini ya, temennya Wulan curhat tadi ya. Jadi nggak berani ada yang mau negur dia gitu. Mas Ferry. karena dia anaknya Iya, seseorang gitu padahal ya. skillnya tuh nggak banget, nggak ada sama sekali. Iya. Temen dirimu tuh Ada. kan ada anak presiden. Sebenarnya agak takut-takut tinggi. nanya, bener. serius? Iya, presiden keempat. Hah? Iya, Itu tetangga saya itu. masa? Iya. Wah pasti rumahnya gede banget. Waduh, Ya. setiap tahun kalau udah haul pasti kita Waduh. turut serta. Oh, ya? Iya dong, kebanggaan juga Kalau sebagai anak warga. pejabat gitu sombong kan biasanya. Enggak kok. Masa sih? Ini benar-benar down to earth Mainnya banget. pilih-pilih gitu nggak? Hanya mau Enggak. sama tetangga-tetangga yang ya seperti Anda, yang bos gitu. Mungkin. Enggak dong. Enggak. Semuanya semua benar-benar Beneran nggak sih? humble banget. Palsu kali Masa bukan sih, itu Mas Ferry, Iya. memang malu berteman sama Wulan. Coba deh kita. namanya juga anak presiden, ngeri ya. Anak presiden itu ya kemana-mana dikawal. Dia yang kayak tadi yang ada naik rudal-rudalnya mobilnya ya. yang terbaru, Tuh, pakai kalau- patwal dibukain Kalau mau ke jalan. konter HP langsung dikasih. Mana mau ke pengkolan kayaknya. kayak begini. Nggak nawar-nawar Ini ya. bukan mau beli pulsa, mau beli counternya. Oh mau beli counternya ya Mbak? Iya, 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 iya Bu, maaf Bu. Mau beli Mau beli apa? Saya? Salah. beli tokonya. Beli ini, token. Bukan, Butuh. beli tokonya. Anak presiden bukan sini. Nggak dijual. Nggak dijual, Bu. Ini Oh, Ini tetangganya. Tetangga. Yang Tetangga. dijual. Tetangga. Ya ampun. apa? Token, token, Iya. token. Oh, saya nggak butuh. Tenang, tenang Bang. Tenang, nggak digusur kok, nggak digusur. Tenang, tenang, nggak digusur. Mohon maaf, aduh. Selamat datang. sebenarnya kaki saya sakit banget. Ya ampun. Ini nggak ada di skrip loh. Nggak ada di skrip Ini loh. tetanggaan, bener tetanggaan. Tetanggaan. Tetanggaku. Ciganjur Pride. Ciganjur Pride. Asik. Mohon maaf, ini kok tidak ada protokolnya yang buka jalan dulu. Biasanya kita Nggak tuh boleh. dikasih tahu dulu gitu loh. Iya. Gitu. Saya protokolnya sebenarnya. Iya. Saya biasanya yang buka jalan itu apa namanya palang pintu. Jadi pakai Mbak Desti, Mbak Ania, Pakai Pak Ferry, pantun. ini yang penting tadi. Iya. Balik ke counter dulu ya. Ya ampun. tadi saya mau beli kan. Jangan Bu, saya Beli nanti kerja di tokonya. mana. Beli tokonya. Aduh, Mbak Silakan. Inaya Wahid silakan duduk terlebih Boleh dahulu. tepuk tangan. Ini banyak anak sekolah di sini ya. Kadang nggak salah. Makanya ini Iya. tempat. Enggak ya. Nanti gini kan, nggak usah sekolah, nilai tetap bagus karena madongnya ke TVRI. Ntar kerjanya orang dalam nanti lewat Mbak Anya, lewat Bang Ferry gitu. Apa ini jangan-jangan kalian karena udah punya orang dalam nih, yakin? Aduh. Yes. Tunjuk tangan yang punya orang dalam. Justru nggak ada, makanya Nggak kesini ada. nyari. Di luar semua. Kesini lagi pada nyari. Aduh ini Mbak Pak, Inaya makasih ya, kok Pak ya. simple banget sih. Lain dia. Kapan mesennya? Nggak pesen aja langsung diantar. Duluan aja. Tuh, efek orang dalam.
biasa. Sebelum kesini di WA dulu. Bukan magic. Pedas, taunya 3. Mbak Inaya, Ya, tadi kan Mbak. kita lagi ngobrolin nih, banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan kalau punya orang dalam. Entah saudara, entah relasi. Nah yang ultimate nih presiden dong ya, sebagai anak presiden keempat Republik Indonesia. Udah dapat apa aja proyek-proyek mungkin, kemudahan-kemudahan gitu. Saya mah kalau kalau jadi anak presiden orang dalam dunia nggak terlalu seru. Nggak Bapak terlalu saya kan kiai, saya lagi nyari orang dalam buat di akhirat nanti. Masukin ke surga langsung jalur. Itu yang penting ya. Iya, kalau cuma di dunia doang tapi di akhirat tetap neraka susah. Benar juga ya. Dan itu berlaku buat tetangga katanya. Ya, tetangga doang ya? Iya. Apa kita pindah KTP nih? Kayaknya mesti pindah ke sana nih, benar-benar. Tapi kalau anggapan-anggapan kayak gitu yang Mbak Inaya lihat Sering terima gimana? nggak? Ya gini, kalau saya bilang bahwa saya nggak punya privilege mah bohong, bohong. Atau kalau misalnya saya bilang gini, iya saya punya privilege, tapi saya seperti yang lainnya kok, bohong. Kalau ada yang suka ngomong kayak gitu, jangan dipercaya, gitu ya. Karena memang beneran gitu, ada pandangan-pandangan, ada efeknya jelas gitu. Tapi saya dan keluarga itu berusaha untuk gimana ya? Kalau mau dibilang ya udahlah kita nggak usah pakai kayak gitu, nggak bisa serta-merta. Misalnya gini, saya kalau sama teman-teman saya udah saking keselnya karena kalau kayak orang kenalin atau orang apa, akhirnya saya suka ganti nama. Dulu teman-teman saya kalau manggil saya Gimin. Karena biar nggak, karena kalau orang nanya Mbak Inaya ya, oh bukan dia Gimin gitu. Saking seringnya. Iya maksudnya karena itu nanti akan berefek Jadi ke gap hal-hal yang lain kan gitu. komunikasi dan segala macam. Tapi itu nggak ngaruh gitu, karena tetap akan tahu itu Inaya gitu kan. Nah jadi akhirnya ketika kemudian misalnya kita mau sok-sok menyangkal Humble itu, atau apa gitu, itu malah kelihatan jadi bukan kelihatan ya, itu malah menurut saya itu jahat. Karena jelas ada orang-orang lain yang nggak punya privilege seistimewa kami. Jadi yang akhirnya kami lakukan kan gini, kalau lawannya privilege itu apa sih? Merit system kan, gitu. Jadi tetap merit system itu base-nya apa? Base-nya kemampuan. Tadi yang dibilang sama Mas Ferry, kemampuan, skill, kompetensi gitu. Jadi tetap itu yang harus nomor 1. Nah, kami berusaha kalau misalnya tetap pakai itu, Di-balance pakai dengan merit, tetap harus pakai merit. Kalau nggak punya kemampuannya ya enggak gitu. Ya saya nggak bisa bekerja di situ hanya karena karena saya sih kalau misalnya, udah saya pengen jadi ini, pengen jadi itu. bisa aja sebenarnya. Mungkin akan lebih mudah dibanding yang lain, tapi itu artinya saya berhutang banyak pada yang privilege-nya nggak diambil. Gitu. Jadi penting buat punya kesadaran itu, dan penting bahwa ini ada gap kelas yang jauh banget, dan apa yang seharusnya bisa saya lakukan, karena saya nggak bisa melepaskan mau saya pura-pura bilang enggak saya bukan anaknya Gus Dur gitu. Orang nggak akan percaya gitu. Jadi ya sudah, bagaimana caranya itu dipakai untuk yang privilege-nya kami ambil gitu. Itu sih. Makanya dirimu suka memperjuangkan hal-hal untuk keadilan itu toh. Terjawab sudah. Nggak, itu modal buat 2029 enggak. Aduh, oke kita istirahat dulu sebentar. Jadinya amin Nanti loh, kita Mbak. tanya-tanya ya soal 2029. Oh enggak ya? Tetap di Warung Pengkolan. Ngobrol asik ya, soal berisik. Dengan nama besarnya Gus Dur, pernah merasa malah terbebani nggak sih? Jelas sering. Iya lah, kalian tuh punya privilege yang juga saya nggak punya gitu. Kayak misalnya nih ya, saya kan nggak bisa misalnya ngomel-ngomel di ini gitu. Wah, ada ngamuk-ngamuk gitu. Orang pasti akan ngelihatin.
Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Emang kalau nasi bintang tamu gitu, kita nggak di-brief, tagline gimana gitu. Iya, Bingung ya. Gak ada. Nggak ada, itu bahasa tubuh aja. Kita gini-gini aja. Biasa lah era-era Google Five, you know. Begini boleh, begini bisa. Jadi By the way, gitu. mohon maaf ya Mbak Inaya, kalau seret kayaknya saya belum nawarin minum ya. Itu diminum bisa. Kirain ini tinggal diglogok gitu Ya, kayak. ya ampun, bener-bener. Ini anak presiden kayak begini nih. Mas Bruno. Mas Bruno, tolong ini ada tamu di sini. Ntar kalau Minta keselak ada secangkir apa-apa kecap saya manis. kena masalah nih. Ini bawahnya udah gemeteran nih. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati pesat. Nanti masuk ke ini loh, rancangan undang-undang. Loh, Mbak Anya tahu nggak bedanya Mbak Inaya dengan saya? Apa tuh? apa? Kalau Mbak Inaya selalu dijaga dengan ketat. Ah. Kalau saya bajunya yang terlalu ketat. Sama kali kita nih. Nih kita kalau berdiri sebelahan nih kayak lato-lato. Gini dong. Jadi Mbak Inaya, pesennya gitu aja? Iya, gini Gitu aja. aja pesennya? Iya, Oh, ini gitu aja kok repot. Aduh, mohon Iya. maaf banget ya. Tapi, Tapi, aduh, bener-bener. Penasaran nggak sih ya? Maksudnya kalau Inaya ini kan orangnya sangat simple. Betul. Nggak ribet, Ceplas nggak ada. ceplos, itu udah Ah. ciri khasnya tuh ceplas ceplos, nggak Betul. ribet, bener. Bener, gitu. Itu memang dari bawaan. Mau keselak ya? Panas banget. Ini beneran kayak mau dituang dari kompor ini ya. Sengaja ya Mas ya? Masih ada uapnya loh. Tuh masih ngebul. Lidahnya kapalan langsung. Tapi penasaran deh, dengan nama besar Bapak, ayah Anda. Besar banget. Iya, saya ke atas, saya nggak mau bisa. Saya ke sini. Saya ke sini. Dengan nama besarnya Gus Dur, pernah merasa malah terbebani nggak sih? Oh, jelas sering. Iya lah punya kalian tuh punya privilege yang juga saya nggak punya gitu. Kayak misalnya nih ya, saya kan nggak bisa misalnya ngomel-ngomel di ini gitu. Wah, ada ngamuk-ngamuk gitu. Orang pasti akan ngelihatin. Wih, ya anaknya Gus Dur ngomel-ngomel ya kan. Kalian bisa anonim apa segala macam, saya nggak bisa. Makanya saya paham kalau kemudian ada orang yang bikin akun anonim terus isinya sampah semua karena dia anak seseorang, saya paham. Siapa tuh? Saya nggak nyebut ya. Sekarang udah berapa akun? Enggak. Kalau saya nggak ada. Dia Baju nggak ada. saya aja. Bohong. Mereka yang Bohong. Tapi kan dibilang sendiri bahwa memang diakuin mau tidak mau hidup dengan adanya privilege. Tapi kan tadi juga dijelasin di segmen sebelumnya, kalau privilege itu harusnya dimanfaatkan dengan hal yang baik, yang positif. Panas banget ya. Yang sudah dirimu lakukan, memanfaatkan privilege tapi yang positif, itu apa? Oh, Banyak sih, cuman Bagaimana gitu, bukan untuk diri sendiri, tapi apa kan tadi dibilang contohnya, ya, bukan buat diri Saya mau, sendiri. ya saya kasih contoh privilege ya kalau di saya ya saya nggak kayak misalnya apa buat nyari kerja atau apa gitu. Iya saya kerja nggak dicariin bapak saya nggak. Masuk. Apalagi kalau harus ganti-ganti undang-undang enggak. Tapi gini, malah sebenarnya saya ngomong kayak gitu. Suatu ketika saya kemarin, terutama tahun lalu ya, itu banyak banget. Saya nggak tahu kenapa video-video saya muncul gitu ya, isinya kritikan. Banyak kritikan gitu. Terus ibu saya tuh sempat nanya gini, kamu tuh nggak takut apa loh kalau ditangkap atau di apa? Terus saya bilang gini, kalau saya aja ditangkap, maka orang lain pasti harus lebih takut lagi. Itu artinya lebih penting buat saya untuk ngomong. Jadi lebih urgent buat saya untuk ngomong. Tapi sekalian di garis bawah bahwa gila. Ibu saya aja takut, gitu loh. Berarti ini emang ada problem besar di situ. Gitu. Jadi berani nggak kita keluar dari zona nyaman kita, gitu, untuk melakukan sesuatu yang nggak nyaman dan penuh dengan resiko. Itu sih sebenarnya yang saya pelajarin gitu, bahwa karena ayah saya dulu begitu. Saya tuh selalu bilang ayah saya tuh orang paling punya privilege se-Indonesia Raya. Iya. Kenapa mikir gitu? Laki-laki, Muslim, Jawa, ya kan? Dan iya, pendidikannya tinggi. Begitu saya bilang Jawa pada gini-gini, hai,
hai, ini provinsi-provinsi lain itu memenuhi kebutuhan kalian yang ada di Jawa. Kalian harus ngeh itu. Nah, kemudian ayah saya itu udah laki-laki tuh sekolahnya sekolah tinggi ya kan, gitu di luar negeri, bapaknya menteri ya kan. Nah, kemudian abis itu dia Muslim, artinya dia mayoritas, dan mayoritasnya dia Muslimnya juga bukan sembarang Muslim. Muslimnya bukan Muslim yang minoritas kemudian dari kelompok yang mayoritas. Tapi yang kemudian menarik adalah ayah saya kemudian melakukan banyak hal yang sampai orang suka bilang, ih ini orang kiai malah sibuk belain agama-agama lain dan segala macam. Poinnya bukan karena beliau misalnya, oh karena dia percaya sama yang dia bela, bukan. Tapi bahwa beliau sadar punya privilege itu dan penting untuk menggunakan privilege itu untuk orang lain. Itu sih yang mau Bisa dikatakan juga mungkin Mbak Inayah ini memang memiliki privilege dan dia mengambil itu tapi dengan resiko besar justru kalau aku bilang mengorbankan diri sendiri ya. Kamu mengorbankan diri sendiri untuk hal yang lebih besar dan untuk rakyat yang lebih banyak. Enggak, saya enggak seheroik itu. Saya kalau bisa ngorbanin Mas Ferry, saya korbanin. Bercanda. Korban perasaan nih. Tapi, nah ini nih yang menarik gitu loh. Tapi yang menarik, kalau kita nih ya orang awam kan ngelihatnya bahwa memiliki orang dalam, memiliki koneksi, nepotisme itu kan jadi kata yang negatif. Tapi kan ternyata bisa, ada positifnya yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang Mbak Inayah lakukan selama ini. Tapi kalau dari pandangan Mbak Inayah sendiri, nepotisme, koneksi, orang dalam itu hal yang positif atau negatif sih? Dan apakah orang tanpa punya koneksi orang dalam itu bisa sukses? Ya tergantung mau dibikin apa juga sih gitu. Ya kalau emang ternyata sekarang dia nggak punya kompetensi, terus akhirnya simply, dan ini sering banget kita lihat gitu, sering banget. Jadi itu yang jadi masalah sebenarnya, karena kemudian ada abuse of power di situ, ada problem besar. Kemudian yang tadi nih yang privilege-nya diambil, hak istimewanya diambil, itu benar-benar nggak dapet apa-apa dan bahkan seringkali cuma jadi injek-injekan gitu. Jadi keset aja ya. Iya gitu, dan itu yang jahat gitu sebenarnya itu yang. Aduh jadi penasaran hari gini ada nggak sih orang tuh yang benar-benar sukses karena jalur karirnya sendiri bukan karena ada bantuan orang dalam, entah itu backup dari mana, titipan dari mana, ada nggak sih? Mungkin banyak ya. Tapi yang di highlight pasti oh ini titipan siapa, oh ini kenal sama siapa. Padahal mungkin kalau menurutku kalau kita membuka secara jujur, banyak kok yang memang benar-benar dari bawah. Banyak. Siapa mana orangnya? Saya tidak pernah tahu itu. Yang saya tahu yang sukses-sukses itu banyak kan titipan orang. Ya. Apalagi kalau titipan seseorang pasangannya gitu, banyak gitu. Titipan pasangannya? Iya. Seperti? Ini tolong istri saya. Oh, mau cari kerja istrinya? Ya biar ada kesibukan. Begitu. Ya udah, sambil nunggu ya, ada informasi juga nanti kita akan kenalan sama seseorang, kita tanya apakah dia merintis dari bawah, apakah dia punya privilege baik networking atau juga investor mungkin. Kita habiskan dulu tahu gejrot. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Terus nanti ketika pulang sekolah saya cek ada berapa jumlah yang terjual, nanti kita bagi hasil dengan yang punya warung. Ya, kosinya Begitu ya. dari SMP. Karena saya berpikiran dulu kalau saya mau beli baju aja tuh saya harus nabung. Jadi kayak setahun sekali saat Lebaran saya baru bisa beli baju baru. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Maaf. Dikit lagi. Temen aku mau kesini. Oh, Warung Pengkolan. Bahkan nanti tanya aja, Warung Pengkolan yang ada Mas Bruno. Nah, aku sama Anya di situ ya. Oke.
Mendingan Mas Bruno aja suruh nongkrong di Oh, iya depan. ya? Ha-ha. Mas Bruno. Mas Bruno, Iya. nanti ada temennya Mbak Desi. Temennya Mbak Desi. Iya. Cewek cowok. Udah nyampe, nggak jadi. Nggak jadi nih. Nggak jadi, mikir. Makanya. Eca. Ya kalau bilang atuh ini Mbak Eca yang mau datang ke sini. Ya ampun. Tadi dia mau memperkenalkan ini temen aku tak udah datang di warungnya. Ini jauh-jauh dari Jogja loh. Halo semua. Wah, Sugeng Enjang enggak ya? Langsung tiba-tiba berubah ya. Oke. Lu Sugeng, bukan Eka tadi. Ganteng dong ya. Jadi gimana bro? Bagaimana sob? Jadi Mbak Eka ini adalah Ketua Umum HIPMI DIY, BPD HIPMI DIY. Ya, daerah istimewa Yogyakarta. Iya, jauh-jauh kita import ke sini loh. Kalau HIPMI itu kan isinya pengusaha-pengusaha. Pengusaha muda. Apakah memang perintis atau pewaris gitu ya? Atau privilege? Gimana tuh isi-isinya? Kebetulan kalau saya itu memang benar-benar dari nol. Saya memang dari lahir memang dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi saya memulai bisnis itu dari sejak SMP. Sejak SMP saya jualan susu kedelai. Di depan rumah tuh ada tukang seperti ini nih. Jadi udah terbiasa dengan warung-warung yang seperti ini. Saya nitipin jualan saya itu ke warung depan rumah. Terus nanti ketika pulang sekolah saya cek ada berapa jumlah yang terjual. Nanti kita bagi hasil dengan yang punya warung. Konsinyasi. Ya, konsinyasi. Begitu ya. Seperti Dari itu. SMP udah kepikiran Dari SMP. begitu. Karena saya berpikiran dulu kalau saya mau beli baju aja tuh saya harus nabung. Jadi kayak setahun sekali saat lebaran saya baru bisa beli baju baru. Oke, berarti itu betul-betul dari Berarti nol. Mbak Eka pernah ngerasain jalanin UMR DIY ya? Yang lebih kecil dari cabai. Oh iya pasti. UMR di sekitar 2,5-an, 2,6-an. Tuh, luar biasa dong. Saat itu kan enggak. Oh ya saat itu lebih bawah lagi. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ditanya-tanya lagi, kita lagi ngomongin ordal Oke. nih. Kenal sama orang warung itu dari mana? Itu ordal juga atau memang warung langganan? karena memang dia jualan di depan rumah, jadi saya titipin aja. Tapi nggak kenal, nggak saudara? Oh nggak- bukan saudara, tapi memang dia Bermitra. bermitra. Oh berarti nggak semua orang harus punya orang dalam ya untuk bisa sukses ya? Orang depan. Orang depan. Ada orang depan ya. Kerja keras dulu sepertinya untuk fondasi. Sampai berapa tahun Mbak nitip? Itu selama 3 tahunan, lalu saya SMA, itu udah beda lagi bisnisnya. Lalu sampai kuliah, saya udah kerja sendiri lagi untuk saya sekolah, untuk kuliah. Saya harus biaya dengan uang saya sendiri. Oh, matur nuwun. Iya, iya. Berarti memang dari betul-betul nggak ada koneksi ya, itu hanya karena kenal. Tapi setelah itu kenal-kenal, tambah pelanggan mungkin? Tambah Itu- pelanggan, lalu saya dari Jogja, lalu saya merantau di Jakarta. Saya merantau mengembangkan bisnis, saya mulai dari nol. Saya dulu pertama kali berbisnis itu di jualan hijab, jilbab. Lalu berputar-berputar sampai saya sekarang di kecantikan, lalu saya sekarang di properti. Oh ya ampun, luar biasa ya. Ini bisa jadi inspirasi dan motivasi teman-teman juga untuk memulai bisnis dari sekarang. Benar sekali dari Apalagi di SMP properti, hari Senin harga naik. Oh iya benar, harga Untung ini Selasa Itu ya. hari Selasa. masih seminggu lagi. Masih seminggu lagi. Tapi ini nih yang penasaran, sorry aku balik ke Mbak Inaya nih ya. Karena gini, kalau orang kan ngeliat nggak semua orang mungkin bisa punya peluang untuk membuka jalan seperti Mbak Eca ini kan ya. Mbak Eka. Oke, Mbak Eka, kesempatan untuk membuka jalan seperti itu. Ada yang juga mengatakan, oh kalau Mbak Inaya nggak akan mungkin harus struggling kayak Mbak Eka. Udah enak, semuanya pasti disetujuin. Mau ini, itu, ini pasti iya. Oke, pernah ngalamin penolakan nggak dalam hidup? Iya pernah lah. Gara-gara privilege-nya? Iya, Serius? iya. Gimana ceritanya? Bagaimana? Apa yang menolak apa tuh? Tapi poinnya gini, saya mau karena hal itu saya pengen jadi ingat sesuatu. Kadang-kadang kita sekali lagi harus ingat bahwa base-nya selalu harus merit. Artinya apa? Kemampuan, kompetensi. Kayak Mbak Eka dia bisa sekarang jadi megang properti bukan karena tiba-tiba dia muncul dari jualan susu kedelai terus besoknya langsung megang properti, enggak kan? Itu ada proses yang besar, artinya dia punya kompetensi di situ kemudian. Artinya apa? Artinya gini, semua tetap harus basisnya kompetensi.
apakah orang yang punya privilege terus jadi nggak punya kompetensi? Ya punya gitu. Nah ini kadang-kadang juga susah juga, orang kadang suka bilang, wah nggak bisa, ini dia bawaannya ini jadi nggak boleh ini. Padahal sebenarnya emang dia punya kompetensi dan mampu, itu juga perlu dilihat. Aku nggak ada yang bawa, aku bawaan orok soalnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget. Teknik Negeri Jakarta, aku ingin bertanya, terkadang kita seringkali nih merasa insecure karena tidak punya orang dalam. Bagaimana sih supaya kita bisa mengatasi rasa insecure tersebut dan mengatasi rasa kalah sejak awal? Oke, baik. Mbak Eka dulu nih kayak paling insecure-ness-nya ini gimana? Halo Mbak Delia. Mbak Delia, dari Politeknik ini udah masuk ke HIPMI ini belum? PT, perguruan tinggi? Oh belum ya, nanti bisa koordinasi tuh. Karena di HIPMI ini ada HIPMI perguruan tinggi. Jadi dia itu kayak inkubator buat para pengusaha-pengusaha muda di perguruan tinggi. Jadi dari awal, dari kuliah itu sudah dilatih untuk berbisnis kayak gitu. Jadi nanti bisa masuk ke HIPMI perguruan tinggi di Politekniknya. Nah kalau untuk tadi ya, gimana cara insecure-nya karena nggak punya orang dalam, sebenarnya kerja keras itu adalah itu sebagai pondasi kita dalam berbisnis. Lalu setelah kita punya kekuatan atau pondasi yang kuat, baru kita itu ketika mengembangkan sebuah bisnis scale up, itu perlu adanya relasi. Sandiaga Uno pernah berkata bahwa relasi itu 30% dari kesuksesan, tapi yang 70%-nya itu adalah kerja keras dari kita sendiri. Jadi kita mau nggak mau, kita harus kerja keras di kaki kita sendiri, baru kita kalau mau terbang, kita harus bisa scale up dan punya kawan-kawan, teman-teman dalam circle yang sama, yaitu jadi di pengusaha-pengusaha. Jadi kalau udah besar nanti kita bisa masuk ke organisasi, yaitu salah satunya HIPMI. Itu karena semua pengusaha-pengusaha yang kita bisa saling dorong untuk menjadi lebih maju lagi. Itu. Oke. Kompetensi ya. Jawaban berikutnya kita tahan dulu ya, jangan kemana-mana, ditahan karena bakalan panjang. Soalnya ini memang ilmu juga buat semuanya. Tetap bersama kami di sini, tentunya di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Karena mau orang dalam, mau nggak orang dalam, itu nanti yang akan bawa kita jauh ke depan. Adalah hasil. Lari ke depan itu skill dan kemampuan. Betul. Kembali lagi di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya. Gimana kita harus bisa bertahan di budaya yang penuh ordal ini, maksudnya gitu ya tadi ya. Aduh, siapa yang mau jawab dulu nih mungkin? Memang kita udah mulai harus belajar untuk tidak menormalisasi lagi persoalan orang dalam ini dan mulai benar-benar harus ngomongin ini based on merit gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan juga ya sebagai society, terutama yang sekarang udah ada di posisi yang privilege gitu. Betul. Gitu. Misalnya kayak ya kalau emang udah tahu kita dapat yang lebih istimewa, ya kita harus make sure bahwa yang lain juga dapat. Sepakat. Tuh. Sepakat. Ya karena gini loh, terlepas dari pandangan orang ya ataupun apapun, masyarakat kita ini kan cenderung subjektif. Jadi menilai sesuatu itu seolah-olah stereotype. Oh orang ini titipan ini, wah kalau gue kerja kayak gini gue nggak bisa, ataupun nanti gue merasa kinerja gue bagus, nanti yang diakui sama dia segala macam. Nah, kekhawatiran itu kan kerap kali bisa terjadi di lapangan atau di lingkungan kerja atau di dunia usaha. Nah, tapi begitu kalian nanti pada saat masuk ke dunia usaha, dunia kerja, jangan heran, yang namanya dinamika dalam sebuah perusahaan itu pasti ada. Jadi gimana caranya bisa menjadikan diri kalian itu yang terbaik untuk tujuan kalian untuk bekerja gitu. Jadi kalau misalnya terlepas, walaupun nanti atasan saya nih anaknya cucunya ini direksi, ya kan, atau ini segala macam ya. Tapi kalau misalnya kalian memang mampu, capable ya, saya rasa kalian bisa lewat itu semua. Jadi jangan dipikir lagi tuh yang namanya budaya orang dalam segala macam. Benar seperti, jadi selama kalian mampu,
dan bisa menjadikan itu rekor yang baik, saya rasa hal tersebut udah nggak ada lagi tuh. Iya sih, karena Buang kalau jauh-jauh pikiran seperti itu deh. benar sih, karena kalau untuk memiliki perusahaan, ujung-ujungnya kan ingin lihat bagaimana kinerja perusahaannya. Pencapaiannya. Kalau orang-orang dalamnya atau orang-orang yang kerja di dalamnya juga berantakan, ya nggak mau lah yang Ya punya perusahaan iyalah, juga pasti. ya. Apapun itu usahanya, Betul. benar. Jadi ada tips mungkin untuk teman-teman dan buat pemirsa di usia muda banyakin kerja keras atau banyakin koneksi, Iya. atau apa tips untuk memulai karir supaya lancar ke depannya? Mbak Eka, boleh? Kembali ke Oke. Mbak Eka. Untuk yang anak-anak muda yang seumuran kalian-kalian ini memang harus berjalan beriringan. Kita nggak bisa pisahkan antara kerja keras dan relasi, itu bagaikan ayam dan telur. Nggak tahu tuh mana yang bisa keluar duluan ya kan. Betul. Tapi memang kita tetap harus berjalan beriringan, tahu di mana kalian berada, terus juga bisa kerja keras, circle kalian juga dibentuk, mulai dibentuk dan lakukan coba terus, jangan pantang menyerah. Betul, betul. Menarik nih ya, mencari circle yang tepat. Itu benar juga sih ya. Circle berpengaruh. Banget Circle ya. berpengaruh. Circle berpengaruh. Circle itu bukan orang dalam ya, itu Bukan. networking, kenalan Networking. kita ya, benar, Teman benar. terdekat. Betul. Ada tambahan mungkin Mbak Iya, Naya dan dari Mbak Mbak Naya. Ferry? Mungkin yang bisa kita lakukan fokusnya adalah ngasah skill dan kemampuan. Itu aja, jam terbang diperbanyak. Karena mau orang dalam, mau nggak orang dalam, itu nanti yang akan bawa kita jauh ke depan, Adalah hasil. lari ke depan itu skill dan kemampuan. Betul. Setuju, setuju. Iya, yang pasti bagaimanapun kalian nanti mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam dunia usaha atau dunia kerja, yang paling utama kuatkan integritas kalian sebagai seorang pribadi yang baik. Itu paling utama. Modal yang paling utama, jujur, tekun, dan selalu libatkan Tuhan. Jadi dalam artian kalau kalian selalu merasa gue ini bukan siapa-siapa, jangan berpikiran seperti itu. Itu pikiran-pikiran seperti itu justru yang akan menghambat langkah kalian nanti. Jadi fokus bekerja, betul-betul lihat pintar membuat peluang kalau bisa, bukan hanya mendapatkan peluang, itu membuat peluang. Jadi peluang itu bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian juga nanti ke depannya. Bismillah. Itu dia. Jangan semua dapat motivasi secara spiritual juga. Iya, Ada benar. lengkap di sini ya. Betul, Kita di betul, sini juga mau meng-hire orang dalam untuk nyanyi. Oh iya, benar-benar. Dalam dia di dalam di sana. Oh, di dalam situ. Dari Asik dalam loh, sih. lagi. Dalam konter, ya kan? Baiklah. Dia bukan orang dalam, orang gelem. Tapi habis ini nyanyi ya, satu album. Nyanyi lagi. Satu album. iya, tenang aja, tenang. Oke, kita harus pamitnya. Bener, terima kasih banyak loh Mbak Inaya, Mbak Eka, Mas Ferry, terima kasih Sama-sama. banyak. Membawa insight yang sangat menarik dan banyak sekali pandangan yang bisa mengikis apa yang menjadi mental block kita semua. Bahwa kalau mau sukses harus tahu orang dalam. Kalau mau sukses yang nomor utama seperti yang Mbak Eka bilang adalah 70% skillnya kita. Betul. 30% networking, yes itu bisa membuka mungkin jalan dan gerbang pintu yang sedikit. Tapi kalau mau benar-benar sukses, it's all back to us. Jadi ayo kita semangat, nambah skill, nambah pengetahuan, nambah mental kali yang paling nomor Dan satu pilih ya. circle dari sekarang juga. Benar. Ya, karena circle juga menentukan bagaimana kita ke depannya. Yes, thank you once again. Terima kasih teman-teman juga yang sudah ada di sini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah bareng-bareng nongkrong di sini di Warung Pengkolan. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Yes, Dadah. sampai jumpa.